Halo, selamat malam semuanya. Selamat pagi, selamat siang untuk yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Rauf, mahasiswa administrasi bisnis, anggota kelompok KKN 74.42. Eh, saya kali ini akan berbagi ya tentang eh, edukasi pengenalan beberapa alat yang bisa digunakan guru untuk memaksimalkan uh, pembelajarannya sama pembelajaran online ini. Nah, jadi ada yang ingin saya berikan. Oke, edukasi menggunakan penggunaan media belajar. Nah, kenapa sih kita perlu penggunaan media belajar alternatif? Sederhananya, selama belajar online ini, permasalahan yang terjadi, yang biasa saya temukan adalah siswa, terutama yang ini ya, yang anak SD kelas 1 sampai kelas 6 itu mereka merasa jenuh, apalagi anak TK terutama. Mereka merasa jenuh bahwasannya seringkali hanya diberikan tugas, seperti itu. Dan ini merupakan hal yang baru untuk banyak guru, bagaimana caranya mengajar kepada siswanya untuk lebih interaktif, namun dalam keterbatasan yaitu adalah gadget, yang biasanya yang dimiliki orang tua adalah handphone gitu loh. Bagaimana membuat pembelajaran lebih interaktif, lebih menyenangkan bagi siswa. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, salah satunya yang biasa digunakan adalah namanya gamifikasi. Nah, ini yang biasa sering terjadi gitu loh. Siswa udah capek dengan tugas, kadang-kadang juga guru pun sekarang juga banyak yang kebingungan gitu. Jadi solusi yang ditawarkan adalah namanya gamifikasi. Gamifikasi ini apa sih? Gamifikasi ini adalah penambahan elemen-elemen yang ada di dalam permainan itu ke dalam pembelajaran. Itu mudahnya untuk dipahaminya adalah seperti itu. Nah, ada beberapa contoh ya yang biasa digunakan itu. Misal ada eh, papan ranking itu kadang bisa dibuat juga sebagai salah satu contoh gamifikasi. Nah, salah satu contoh gamifikasi yang akan saya sharing adalah penggunaan beberapa tools seperti Kahoot dan Quizzes. Nah, ini sebenarnya itu alat apa sih gitu loh. Nah, ini sebenarnya alat kuis gitu loh. Alat kuis yang mana bisa dimanfaatkan oleh guru maupun terutama untuk guru ya untuk memberikan kuis yang menarik gitu untuk siswanya. Mungkin supaya lebih kebayang secara langsung, saya akan berikan tutorialnya step by step supaya bisa dipraktikkan gitu. Nah, pertama-tama Bapak Ibu bisa membuka quizzes.com ini, quizzes.com yang mana nanti akan diarahkan untuk login. Nah, nanti muncul tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, ya, tahap pertama adalah Bapak Ibu melakukan pendaftaran dengan mengklik tombol sign up di sini. Lalu Bapak Ibu bisa mendaftar ya. Seperti biasa, biasanya akan diberikan untuk
halaman alamat email yang diperlukan itu seperti itu. Bapak Ibu juga bisa menggunakan email langsung atau menggunakan Google itu juga bisa langsung. Nah, nanti kalau sudah login dengan alamat emailnya masing-masing, jadi saya contohkan seperti ini. Saya menggunakan akun Google ya untuk untuk login. Nah, setelah itu nanti akan diarahkan ke Quizizz-nya. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini mana yang harus dipilih? Ini pertanyaan adalah how are you using Quizizz? Ini artinya Bapak Ibu akan menggunakan ini sebagai apa sih? Nah, pertama adalah sebagai sekolah, sebagai bisnis, atau sebagai personal. Saya sarankan sebagai sekolah saja. Nah, saya adalah seorang, Bapak Ibu seorang guru, pilihlah jadi seorang guru. Nah, nanti akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, tampilan utamanya kurang lebih seperti ini. Saya akan coba zoomkan untuk agar kelihatan lebih jelas. Nah, jadi ini fungsinya adalah tadi ya membuat kuis. Nah, membuat kuis yang disukai oleh murid dari Bapak Ibu semua. Nah, pertama yang dilakukan adalah Bapak Ibu bisa menekan tombol create, ada di bagian kiri kalau Ibu menggunakan laptop, lalu ada quiz. Nah, itu diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Create a quiz atau buatlah sebuah quiz. Nah, ini adalah namanya. Sebagai contoh, mungkin saya akan membuat tebak gambar. Ini diharapkan untuk memilih mata pelajarannya seperti itu. Kalau tidak ada, bisa memilih other atau yang lainnya. Kalau misalnya matematika, bisa matematika, bahasa Inggris bisa bahasa Inggris, dan seterusnya. Karena ini untuk ini ya, saya pergunakan untuk anak SD biasanya itu yang sederhana sekali ya, itu tebak gambar. Nah, nanti Bapak Ibu akan dihadapkan kurang lebih tampil seperti ini. Nah, ini ada multiple choice, checkbox, fill in the blank, poll, open-ended, dan slide. Nah, Bapak Ibu ketika ingin membuat pertanyaan, Bapak Ibu bisa mencet new question. Nah, nanti memilih contoh multiple choice, itu berarti pilihan ganda. Nah, Bapak Ibu tahu ya pilihan ganda seperti apa. Nah, nanti Bapak Ibu akan dihadapkan tampilan seperti ini. Nah, misalnya pertanyaan Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan di sini dan pilihan jawabannya. Misal sebagai contoh, saya akan tuliskan, saya akan contohkan ini. Aku suka ruang Winyimo. Nah, ini Bapak Ibu bisa tambahkan gambar di sini. Nah, bisa misal ditambahkan gambar sapi gitu, itu bisa. Nah, ini saya sebagai contoh tulisan saja ya. Ini misalnya kambing, anjing, dan kucing, misal seperti itu. Nah, ketika sudah ada ditulis nih pilihannya, Bapak Ibu harus memilih mana sih yang jawabannya benar. Bapak Ibu bisa menekan tombol centang yang di sini, di pilihan yang benarnya. Misalkan ini mau sapi, seperti itu. Nanti jangan lupa untuk disimpan. Nah, ini ada batas waktu untuk
siswa-siswinya untuk menjawab pertanyaan ini. Misal ini adalah contohnya ada 30 detik ya. Misal untuk lebih lama bisa dipilih lebih lama, misal 60 detik atau 1 menit. Lalu disimpan, chat save. Bapak Ibu akan mendapatkan satu pertanyaan seperti ini. Ada fitur yang menarik juga di Quizizz ini adalah Bapak Ibu bisa mencari pertanyaan yang sudah ada di internet atau ada di database-nya Quizizz ini. Jadi sudah banyak orang yang sebenarnya menggunakan platform ini. Gitu. Sebagai contoh ya, Bapak Ibu harus menekan ini, ada menekan tombol namanya teleport, diklik, lalu Bapak Ibu akan ketemu misal tebak gambar. Misal Bapak Ibu mau mencari tebak gambar hewan. Ya, karena saya juga mencari tebak gambar hewan, lalu dicari, diklik tombol search-nya. Nah, ada nih pertanyaan tebak hewan. Nah, ada yang membuat multiple choice, bunyi hewan apakah ini udah ada suaranya. Oh, Ibu nanti murid-murid Ibu juga bisa mendengar ini, wah ini suara apa nih, dan mereka akan menebaknya sesuai pertanyaan jawabannya. Ketika Bapak Ibu ingin menambahkan, Bapak Ibu bisa memencet tombol add di sini. Misalnya ini, wah ini pertanyaan menarik nih, bisa ditambahkan. Di sini contoh ada 10 hewan nih, ada 10 pertanyaan. Nah ini, wah bagian tubuh hewan apakah ini? Ya, ada jerapah, ada zebra, dan ada gajah. Wah ini adalah belalai gajah. Wah ini menarik ini untuk siapa siswa-siswinya. Apa makanan singa? Gitu. Ada rumput, daging, ada biji-bijian. Nah, udah seperti itu. Kalau Ibu mau mencari pertanyaan yang lain juga ada tuh tebak gambar hewan unggas. Misalnya ini bisa juga Ibu tambahkan. Seperti itu. Jika sudah, Ibu bisa kembali mencet tombol ini. Tombol panah. Nah, ini akan keluar nih pertanyaan-pertanyaannya yang tadi. Nah, jika memang sudah, Bapak Ibu bisa menekan tombol dan atau selesai. Nah, nanti Bapak Ibu akan dihadapkan halaman seperti ini. Nah, ketika kalau Bapak Ibu bisa menuliskan select language ini bahasanya, ya, Bapak Ibu bisa mencari bahasa Indonesia ya. Lalu memilih kelasnya. Oh ini untuk kelas berapa sih? Seperti itu. Misal ini untuk kelas 1 SD misalnya ya. Nah ini untuk kelas 1 hingga kelas 1. Nah sudah, ketika sudah disimpan, Bapak Ibu akan menemukan halaman seperti ini, tebak gambar. Nah, halaman ini Bapak Ibu bisa tahu jadinya, oh habis tadi saya bikin pertanyaan apa aja sih. Nah itu seperti itu, Ibu jadi tahu. Nah ketika Bapak Ibu mau misal, wah ini saya mau nambahin lagi, gimana ya caranya? Bapak Ibu bisa menekan tombol edit. Ketika nanti tombol edit diklik, akan kembali ke halaman sebelumnya. Seperti itu. Halaman sebelumnya adalah halaman untuk edit pertanyaan. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kan kembali lagi. Seperti yang tadi. Oke, anggaplah ini sudah ya. Nah, lalu, misal, oke, ini kan sudah jadi. Bagaimana caranya saya memberikan kuis ini ke siswa saya? Nah, Bapak Ibu bisa menekan tombol asynchronous learning, assign homework. Nah, tombol ungu di sebelah sini, sebelah kanan. Lalu diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini ada deadline-nya. Mungkin supaya tidak terlalu mungkin kalau untuk yang ini ya, untuk yang SD itu supaya tidak terlalu membebani siswanya, Bapak Ibu bisa misal memberikan waktunya misal 2 hari, itu seperti itu. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa menekan tombol continue. Seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu menekan tombol continue,
uh, Bapak Ibu akan menemukan tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu selanjutnya bisa menekan tombol share link. Nah, sharing di sini lalu ada link yang diberikan. Link ini harap di copy dan dipaste misal di grup kelas Bapak Ibu. Biasanya kan dipakai WA. Nah, di grup kelas WA bisa diberikan misal tolong ya anak-anak untuk mengerjakan kuis yang Ibu berikan, yang Bapak Ibu berikan, seperti itu. Nah, ketika nanti copy link, nanti dipaste di grup. Seperti apa tampilannya di siswa? Kurang lebih seperti ini. Saya akan tunjukkan kurang lebih tampilannya untuk yang siswa nanti buka. Kan tampilannya seperti ini. Atau hasil jadinya ya. Ya, ini perlu sedikit menunggu. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Your quiz is name. Nah, nanti siswa-siswi Bapak Ibu akan harus menuliskan namanya masing-masing. Ya, sebagai contoh di sini Budi ya, sebagai contoh. Nanti siswa-siswi Bapak Ibu bisa menekan tombol start atau memulai. Nah ini bisa langsung menekan tombol start game. Seperti itu. Nah, nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah diberikan. Nah, ada suara bunyi apakah hewan itu? Nah, nanti bisa diklik. Oh, ini adalah hewan sapi sebagai contoh. Nah, jawabannya. Nah, selanjutnya bagian tubuh hewan apakah ini? Nah, ini adalah gajah. Seperti itu. Nah, nanti bagaimana kalau salah? Nah, jika misalnya salah ya, nanti akan poinnya akan tetap sama. Itu seperti itu. Jika benar, nanti akan poinnya bertambah. Poin ini bisa dikatakan ya sebagai inilah ya, contoh apa namanya, ya bisa sebagai nilai ya, itu seperti itu. Yang nanti mungkin apa namanya, ya bisa apa membuat siswanya untuk lebih tertarik gitu. Wah iya nih nanti ya temanku dapat nilainya sekian, wah aku sekian. Nah itu nanti akan membuat ada kesan menarik gitu, kesan fun-nya di situ, seperti itu. Nah ketika sudah selesai, misal ya, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan hasil gitu ya. Maksudnya siswa akan mendapatkan hasil seperti ini. Seperti itu dan nanti bisa misal dikumpulkan dengan cara nanti di screenshot ya, masukin ke grup WA, nah, itu seperti itu. Nah, lalu Bapak Ibu juga bisa melihat hasil untuk siswa-siswi yang mengerjakan gitu ya, bisa dibilang ya. Dari bawah ini. Tuh, misal di sini tadi ada siapa? Oh, Budi. Nah, oh, ternyata dari skornya benar 2400 gitu, seperti itu. Nah, itu nanti muncul di bawah gitu. Jangan lupa untuk nanti di-refresh itu seperti itu. Nah, jika sudah, semisal wah ini tugasnya udah selesai gitu. Bapak Ibu bisa menekan tombol end assignment atau selesai. Itu seperti itu. Bapak Ibu bisa melihat
namanya, hasilnya di bagian report. Nah, itu nanti misal ada beberapa kuis nanti yang Bapak Ibu buat misal tadinya. Oh, ini kuis yang tadi sudah saya buat sebelumnya. Ini contohnya ternyata ada partisipan namanya Budi. Oh, dia benar semua seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya. Semoga ini juga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, karena di masa pandemi ini memang sulit untuk menemukan formula yang cocok gitu ya. Supaya tetap mengajar tapi harus menarik, namun ya terkait dengan keterbatasan media ini yang biasa kita Bapak Ibu menggunakan papan tulis gitu ya. Sekarang hanya terbatas dengan gadget saja. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.